Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Setelah kemarin kita melewati ujian tengah semester, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas materi bab yang baru, yaitu tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang Indonesia masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan. Kira-kira kapan sih masa praaksara di Indonesia berakhir? Nah, ini berkaitan dengan materi hari ini, yaitu masa praaksara di Indonesia berakhir ditandai dengan ditemukannya prasasti Yupa yang berasal dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang ditulis pada abad ke-5 Masehi. Jadi dapat disimpulkan bahwa berakhirnya masa praaksara di Indonesia atau di Nusantara itu pada abad ke-5 Masehi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Kutai menjadi kerajaan tertua dan kerajaan Hindu pertama yang ada di Nusantara. Oke, ketika kita membahas tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha, kita akan terlebih dahulu harus mengetahui sebetulnya bagaimana sih asal-usul agama Hindu dan Buddha. Ini erat kaitannya dengan terciptanya agama Hindu dan Buddha di India. Dan erat juga berkaitan dengan peradaban Sungai Indus yang terjadi di tahun 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Di wilayahnya ini sekitar di wilayah Mohenjo-daro dan Harappa. Kalau kita melihat sekarang wilayahnya itu adalah wilayah Pakistan sampai ke India Barat. Nah, ini peta wilayahnya ya. Di sebelah kiri ini merupakan peta peradaban kuno tadi, Mohenjo-daro dan Harappa atau peradaban Sungai Indus. Dan di sebelah kanan ini adalah peta wilayah India saat ini. Oke, jika kita berbicara tentang peradaban Sungai Indus, kira-kira siapa yang menciptakan peradaban ini? Yaitu adalah sekelompok bangsa yang bernama bangsa Dravida. Jadi bangsa Dravida ini menciptakan peradaban Sungai Indus atau peradaban Mohenjo-daro dan Harappa dengan membangun sistem tata kota yang sudah maju, yaitu sistem saluran air dan sanitasi. Jadi mereka ini sudah mengenal tadi teknologi pengairan atau saluran air dan sanitasi ketika di masa itu banyak sekali masyarakat yang belum mengenal teknologi tersebut. Karena hal tersebut, maka peradaban ini merupakan peradaban yang maju di zamannya. Kita bisa melihat ini adalah bukti peninggalan dan foto dari pusat tata kota bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini selain tadi sudah mengenal sistem saluran air dan juga sanitasi, mereka dikenal sebagai masyarakat, maksudnya masyarakat agraris. Jadi mereka bergantung dari mata pencahariannya itu pertanian. Karena memang wilayah mereka tinggal ini adalah wilayah yang subur. Nah, ketika tadi bangsa Dravida menempati wilayah tersebut, ada sekelompok bangsa yang bernama bangsa Arya yang berniat untuk menginvasi wilayah tersebut. Karena tadi kan wilayahnya sangat subur sekali. Bangsa Arya ini dikenal juga sebagai bangsa ras dari turunan Indo-Jerman. Secara fisik kita bisa melihat ciri-cirinya dengan hidung mancung, badan tegap. Intinya orang-orangnya memang tampan dan cantik-cantik, dan mereka juga mengenal dan meyakini bahwa mereka ini memiliki merasa unggul dibandingkan dengan ras yang lainnya. Maka dari itu mereka tadi mencoba untuk menaklukkan wilayah bangsa lain. Seperti itu. Nah, ini terjadi peperangan antara bangsa Arya dan Dravida. Hanya saja bangsa Dravida ini kan tadi sebagai masyarakat agraris dan mereka ini cenderung dikenal dengan masyarakat yang cinta perdamaian. Sedangkan bangsa Arya adalah bangsa penjelajah. Mereka sudah dilengkapi dengan alat peperangan yang memang mumpuni. Sedangkan bangsa Dravida tidak mengenal hal tersebut. Maka dari itu ketika terjadi peperangan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida jelas mengalami kekalahan dan pada akhirnya harus takluk
dengan bangsa Arya, dan banyak juga nih sebagian dari bangsa Dravida yang akhirnya melarikan diri atau pindah ke wilayah India yang lebih kering atau kurang subur. Nah, ketika tadi bangsa Arya dan bangsa Dravida sebagian ada yang menempati wilayah yang sama, mereka pada akhirnya menempati wilayah yang sama, lalu terjadilah tadi akulturasi budaya antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Karena pada awal kedatangan bangsa Arya, mereka ini membawa sistem kepercayaan yang bernama Weda. Sedangkan bangsa Dravida memiliki kepercayaan tradisionalnya sendiri. Nah, terjadi akulturasi antara tadi kepercayaan bangsa Arya dan kepercayaan bangsa Dravida dan menciptakan satu kepercayaan baru yang disebut dengan Hindu. Oke, jadi ini awalnya tadi agama Hindu tercipta dari proses akulturasi antara kepercayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Singkatnya seperti itu ya. Jadi kalian ingat-ingat dan digarisbawahi, takutnya itu juga nanti mungkin someday keluar di soal ulangan. Oke, selanjutnya. Nah, ketika tadi kita berbicara tentang agama Hindu, kita mengenal bahwa agama Hindu ini sebagai agama politeisme atau mengenal dan mempercayai banyak dewa. Khususnya ada 3 dewa yang dipercayai, yaitu ada Dewa Shiva, Dewa Brahmana, dan Dewa Wisnu, atau ini dikenal sebagai Dewa Trimurti. Oke, Dewa Wisnu itu dikenal sebagai dewa pemelihara, Dewa Brahmana dewa pencipta, dan Dewa Shiva adalah dewa perusak. Tapi perusak di sini bukan berarti merusak segala sesuatu yang baik ya, penghancur, perusak, bukan. Tapi justru Shiva ini difilosofikan merusak segala hal kemungkaran atau yang bersifat jahat, justru dirusak gitu, dihancurkan untuk digantikan menjadi yang lebih baik. Intinya seperti itu. Nah, dalam agama Buddha, maksudnya dalam agama Hindu, mohon maaf, kita juga mengenal adanya sistem kasta. Kasta adalah sistem pengelompokan masyarakat. Yang pertama ada kasta Brahmana atau para pendeta. Ini dianggap memiliki kedudukan yang paling tinggi. Lalu yang kedua ada kasta kesatria atau para prajurit dan para penguasa. Ini biasanya di sektor pemerintahan. Dan yang ketiga itu ada waisya atau para petani dan pedagang. Dan yang keempat ada sudra, yaitu para buruh yang dianggap paling rendah. Tapi di bawah yang paling rendah ada kasta yang lebih dianggap paling rendah lagi, yaitu di luar kasta yang disebut paria. Ini merupakan golongan gelandangan, tunawisma, dan pengemis. Jadi ini sistem kasta dalam agama Hindu. Kalau di India ini masih diberlakukan, tapi berbeda dengan kalau kita berbicara tentang agama Hindu yang ada di Bali. Itu tidak seketat sistem kasta di India, karena memang agama Hindu di Bali itu berbeda gitu. Oke, selanjutnya. Nah, inti dari segala inti materi ini, kita akan membahas tentang teori persebaran agama Hindu. Jadi sebetulnya seperti apa sih dan gimana awalnya agama Hindu bisa tersebar di Nusantara. Ini ada teorinya, ada 4. Nah, yang pertama ada teori Brahmana. Karena tadi Brahmana itu artinya pendeta, otomatis teori ini meyakini bahwa agama Hindu disebarkan oleh para Brahmana atau pendeta. Kekurangan dan kelebihan ada di setiap teori ini ya pastinya. Nah, sedangkan kelebihan dari teori Brahmana, jadi memang kan bahwa yang bisa membaca kitab Weda itu adalah kitabnya orang Hindu, itu hanya golongan Brahmana saja. Jadi kasta lain itu tidak bisa membaca kitab tersebut. Itu kelebihan dari teori ini. Lalu yang kedua, prasasti di Nusantara itu menggunakan bahasa Sangsekerta, di mana bahasa Sangsekerta ini dianggap sebagai bahasa yang juga hanya bisa dibaca oleh para Brahmana. Lalu yang ketiga, kelebihannya yaitu penobatan raja di Nusantara dilakukan oleh Brahmana. Nah,
Jadi kita bisa melihat ya bahwa memang Brahmana ini memiliki kedudukan yang penting, kedudukan yang paling tinggi. Otomatis dalam teori Brahmana ini juga meyakini bahwa ya yang paling mungkin untuk menyebarkan agama Hindu di Nusantara itu hanya bisa dilakukan oleh kaum Brahmana. Tapi ternyata ada kekurangan nih, kelemahan dari teori Brahmana ini, yaitu para Brahmana atau pendeta dari agama Hindu itu dianggap tidak dapat menyeberang lautan. Jadi seorang pendeta dalam agama Hindu itu mereka punya aturannya tersendiri bahwa mereka itu tidak boleh bepergian dengan cara menyeberangi lautan. Intinya gitu. Jadi kan kalau dari India nih, dari India ke Nusantara, otomatis kan itu harus nyebrang lautan dong. Nah, sedangkan Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan. Maka dari itu ini dijadikan kelemahan dari teori Brahmana tersebut. Gitu. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa buktinya kan ada gitu Brahmana yang pada akhirnya datang ke Nusantara. Nah, berarti gimana nih? Coba kalian cari tahu lagi, apakah Brahmana tidak dapat menyeberang lautan itu benar, atau justru ini hanya sebagai asumsi saja, atau ada golongan Brahmana lain yang justru memiliki aturan berbeda dan diperbolehkan untuk menyeberang lautan. Nah, silahkan cari tahu lagi supaya kalian menambah pemahaman dari teori ini ya. Nah, selanjutnya ada teori kesatria. Sesuai dengan namanya, kesatria itu adalah tadi golongan dari pemerintahan ya, aparat pemerintah. Otomatis mereka meyakini bahwa agama Hindu ini disebarkan oleh golongan kesatria yang mengungsi ke Nusantara, karena memang di India itu sempat terjadi peperangan antara beberapa kerajaan-kerajaan, dan banyak para kesatria di kerajaan itu melarikan diri ke wilayah yang lebih aman. Nah, salah satu wilayahnya itu adalah ke wilayah Nusantara. Seperti itu, tapi kelemahannya ternyata belum ada bukti catatan yang membuktikan hal ini, membuktikan bahwa tadi ada golongan kesatria yang kabur ke Nusantara. Ternyata belum ada bukti konkretnya, kelemahannya itu. Nah, lalu yang ketiga adalah teori Waisya. Waisya ini pedagang, otomatis jadi teori Waisya meyakini bahwa agama Hindu disebarkan oleh golongan pedagang, karena tadi di abad tersebut ini kita mengenalkan ada sistem perdagangan internasional sudah dikenal, yaitu sistem jalur sutra, perdagangan jalur sutra atau Silk Road, di mana para pedagang dari berbagai dunia itu bertemu untuk memperdagangkan berbagai komoditi hasil negaranya. Nah, otomatis ini akan terjadi interaksi antara para pedagang, dan banyak juga nih pedagang-pedagang yang berasal dari India itu sudah menempati atau sudah pernah singgah ke wilayah Nusantara, karena kita tahu ya, kita kan punya wilayah Malaka yang sebagai itu jalur dari jalur sutra, perdagangan jalur sutra juga. Nah, otomatis ya tadi sudah mulai banyak para pendatang termasuk dari India dan memperkenalkan agama Hindu di wilayah Nusantara. Beberapa kelebihannya tadi nih, adanya perdagangan jalur laut ya memang benar, yaitu tadi salah satunya adalah perdagangan jalur sutra. Tapi ada kelemahannya, yaitu tadi Waisya atau para pedagang tidak dapat membaca kitab Weda. Karena yang bisa membaca kitab Weda hanya golongan Brahmana atau pendeta. Lalu munculnya kerajaan-kerajaan Hindu di pedalaman Jawa. Kelemahan-kelemahannya itu. Nah, ya terus ada teori arus balik. Teori arus balik ini meyakini bahwa yang berperan penting dalam persebaran agama Hindu adalah rakyat Nusantara sendiri. Jadi rakyat Nusantara secara langsung pergi ke India, lalu mempelajari agama Hindu dan menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Itu teori arus balik. Jadi kalau tadi kan kita mengenal teori Brahmana, Kesatria, Waisya, itu bisa dikenal teori pasif. Karena yang berperan penting tadi kan dari golongan atau masyarakat India sebetulnya yang datang ke sini. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan teori arus balik ini dikenal sebagai teori aktif, karena rakyat Nusantara sendiri nih yang aktif mencari langsung pergi ke India
gitu ya, itu nama lainnya. Teori Brahmana, Ksatria, teori Vaishya itu teori pasif, sedangkan teori arus balik adalah teori aktif. Oke, setelah tadi kita berbicara tentang bagaimana awalnya tercipta agama Hindu secara sekilas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih awalnya agama Buddha tercipta. Nah, terciptanya agama Buddha ini merupakan proses dari pemikiran seorang tokoh yang bernama Siddhartha Gautama atau dikenal juga dengan Sang Buddha. Jadi, bagaimana awalnya? Nah, Siddhartha Gautama ini merupakan putra mahkota dari kerajaan Sakya. Beliau adalah putra dari Raja Suddhodana. Kalau kita kenal sekarang wilayahnya ini berada di wilayah negara Nepal. Ini dekat dengan India. Nah, jadi Siddhartha Gautama ini putra mahkota yang sangat dikungkung keras oleh aturan-aturan kerajaan, tidak diperkenankan untuk keluar wilayah kerajaan. Jadi memang benar-benar tidak mengetahui bagaimana sih kondisi di luar kerajaan. Tapi setelah ia beranjak dewasa, kemudian ia ingin mencari tahu sebetulnya ada apa sih dan gimana kondisi rakyat di luar kerajaan. Nah, ketika Siddhartha Gautama ini mulai keluar dari kerajaan dan ingin melihat bagaimana kondisi masyarakatnya, betapa terkejutnya ia ketika melihat banyak sekali rakyat yang kelaparan. Lalu banyak juga rakyat yang tua renta di jalanan dan banyak kemiskinan merajalela. Nah, pada akhirnya Sang Buddha ini atau Siddhartha Gautama berjalanlah ia sampai akhirnya mencapai ke pohon Bodhi atau Bodhgaya dan bersemedi. Nah, ketika bersemedi tersebut ia mendapatkan suatu pencerahan dan disitulah terciptanya agama Buddha tadi. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu. Nah, kitab suci dari agama Buddha sendiri dikenal dengan Tripitaka. Adapun saluran penyebaran agama Buddha dilakukan oleh para pedagang dan juga Dharmadutta atau seseorang yang memiliki tugas untuk menyebarkan agama Buddha, atau bisa juga kita kenal dengan istilah biksu dan biksuni. Itu ya. Nah, selanjutnya sebetulnya kita mengenal nih dalam agama Buddha itu ada dua aliran yang berbeda, yaitu ada Buddha Hinayana dan ada Buddha Mahayana. Buddha Hinayana ini dikenal secara filosofis istilahnya adalah kendaraan kecil, atau mereka ini alirannya lebih ortodoks dan konservatif, memiliki keyakinan untuk mencapai nirwana atau surga itu harus dilakukan dengan usaha sendiri. Nah, aliran Buddha Hinayana ini berkembang di wilayah Asia Selatan, India, lalu di wilayah Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Indonesia. Sedangkan yang kedua ini adalah Buddha Mahayana atau istilahnya secara filosofis memiliki arti kendaraan besar dan bersifat lebih progresif, fleksibel, dan melekat begitu saja terhadap ajaran Buddha yang sudah tersurat. Bantuan orang suci mencapai nirwana. Jadi kalau tadi Buddha Hinayana itu untuk mencapai nirwana harus dengan usahanya sendiri, sedangkan di Buddha Mahayana itu untuk mencapai nirwana atau surga bisa dengan cara mendapat bantuan dari orang yang dianggap suci atau para biksu tadi. Nah, aliran Buddha Mahayana ini berkembang di wilayah Asia Timur, yaitu di Tibet dan di Cina. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita ini materi pertama di bab masa Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi kita harus terlebih dahulu membahas tentang bagaimana asal-usul dan teori persebarannya seperti apa sebelum kita nanti ke materi selanjutnya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.